dari 911. Hello, kami butuh petugas di sini segera. Oke, kemana? Apartemen Berry Fusfono. Oke, ada apa? Anak laki-laki saya tidak berhenti bernapas. Tidak berhenti apa? Bernapas? Dia tidak berhenti bernapas. Benar. Sekarang pukul 4.19 pagi di Holland, Michigan. Para petugas menuju ke kompleks apartemen Bay Point di Jalan 16 setelah menerima laporan penusukan. Unit tersebut dihuni oleh seorang wanita dan putra remajanya. Yang mengkhawatirkan, dia baru saja memberitahu petugas operator bahwa dia telah melakukan sesuatu yang tak bisa dibatalkan. Kami sudah membawa alat congkel. Ada seseorang di belakang. Itu yang dia katakan. Zero 11, kami sedang mendekati pintu sekarang. Dia hanya memegang ponsel di tangannya. Dia sedang muntah sekarang. Jatuhkan itu. Jatuhkan pisaunya. Jatuhkan pisaunya. Ini adalah kisah Katie Lee dan putranya yang berusia 17 tahun, Austin Dean Picard. Dan sejujurnya, ini adalah salah satu kasus yang paling mengganggu yang pernah terjadi di Michigan bagian barat belakangan ini. Katie dan Austin tinggal di Kabupaten Ottawa selama sekitar 1 dekade. Bagi dunia luar, mereka hanyalah seorang ibu dan anak laki-laki yang pendiam di sebuah apartemen di Holland. Austin digambarkan oleh orang-orang terdekatnya sebagai sosok yang suka berpetualang dan berhati baik. Katie adalah ibu yang sangat menyayangi, selalu berada di sisinya. Namun kenyataannya jauh lebih berat. Di balik pintu apartemen itu, ada sesuatu yang sangat salah. Catatan pengadilan nantinya akan mengungkap bahwa Katie tahu dia mulai kehilangan kontak dengan realitas. Dia menghabiskan beberapa jam setiap hari menatap keluar jendelanya, yakin bahwa FBI sedang mengawasinya. Dia memeriksa stop kontak listrik untuk mencari alat penyadap, dan dia menghabiskan sebagian besar waktunya dengan doom scrolling di media sosial yang membuatnya benar-benar yakin bahwa dunia akan berakhir. Pada dini hari tanggal 21 Februari, yang kebetulan adalah sehari sebelum ulang tahun Austin yang ke-18, Katie sedang menelpon 911, dan apa yang dia katakan kepada mereka, disitulah cerita ini benar-benar dimulai. Dari 911. Halo, kami butuh petugas di sini segera. Oke, kemana? Apartemen Bay Point. Ada apa? Anak saya tidak berhenti bernapas. Tidak berhenti apa? Bernapas. Dia tidak berhenti bernapas. Benar. Oke. Maksudnya apa dia bernapas terlalu cepat? Aku tidak tahu. Dia cuti kemarin dan semuanya jadi di luar kendali. Dan aku tidak bisa membuatnya berhenti bernapas seperti yang dia minta aku janjikan. Oke, jadi dia memintamu untuk membunuhnya. Aku kayaknya nggak ngerti. Ya, Itu yang sudah aku lakukan selama ini. dan aku nggak bisa membuat dia berhenti bernapas. Oke, tunggu sebentar di sini. Berapa umur putra Anda? Dia akan berusia 18 tahun besok, tapi dia tidak mau genap 18 tahun. Apakah putra Anda sadar? Tidak. Dia tidak berhenti bernapas. Oke, bisakah kamu pindah ke ruangan terpisah darinya? Saya sudah. Apakah ada senjata di rumah? Saya punya. Saya menggunakan pisau. Oke, di mana kamu memotong? Apakah kamu memotong dia? Situasinya jadi di luar kendali. Oke, apa yang terjadi? Seharusnya ini mudah saja, dan dia hanya akan tertidur. Dan itu tidak berhasil. Dan dia terus memintaku untuk tidak membiarkannya pergi ke rumah sakit. Oke. Di mana pisaunya sekarang? Maksudku itu ada di kamar. Bersama dia atau bersamamu? Bersama dia. Oke, tapi dia masih bernapas. Aku sebenarnya sayang dia. Oke, baiklah. Tunggu sebentar, Katie. Aku masih punya beberapa pertanyaan lagi. Tapi bagaimanapun juga di sini,
Aku tidak akan melihat mereka. Baiklah, Katie. Kita akan bicara. Sini, aku masuk ya. Kamu mau muntah? Petugas polisi ada di sini. Oke, ya. Aku mau kamu pegang ponselmu saja, tetap di tanganmu, Kathy. Tidak ada yang lain. Katie? Dia hanya memegang ponsel di tangannya sambil muntah saat ini. Hai. Jatuhkan, 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 jatuhkan. Kamu seharusnya tidak begitu. Kamu bawa pisau. Letakkan pisaunya sekarang. Mike, aku baik-baik saja. Pukul kami. Pisau itu, Bu. Tolong letakkan pisaunya. Berhenti. Hei, aku harus turun. Aku harus turun. Letakkan pisaunya. Letakkan pisaunya. Itu saja yang bisa kamu lakukan. Tolong dengarkan aku saja. Aku butuh kamu untuk menjatuhkan pisaunya. Tolong, jangan pegang pisaunya. Aku punya banyak perasaan terhadap David. Itu intinya. Silakan, ayo. Terima kasih banyak. Silakan, keluar saja ke lorong. Bu, berhenti. Taser digunakan. Bu, jangan bergerak. Jangan bergerak. Kamu akan di-strum lagi, oke? Kamu baik-baik saja, oke? Aku tidak bisa bergerak. Jangan bergerak. Ini dipasang di tanah. Orang-orang kita masuk ke dalam dirinya. Kamu bawa pisaunya di atas sana. Iya. Aku nggak tahu siapa yang punya koneksi bagus. Bu, tolong tenggurap ya, oke? Dengan Katie sekarang sudah ditahan, para petugas mengalihkan perhatian mereka ke Austin, lalu masuk ke apartemen untuk menilai kondisinya. Taser digunakan pada perempuan. Dia saat ini berada di lantai, sedang memeriksa kondisi anak laki-laki di dalam apartemen. Apakah taser sudah digunakan pada perempuan? Kami sedang mencoba memeriksa anak laki-laki yang lain sekarang. Di sini. Di sini. Siap. Seberapa jelas kelihatannya di sana? Jelas. Kau rasa begitu? Ini sudah menjadi. Sudah lama. Siang. Tubuh dan pembekuan. Ya. Aku sudah minta dia memberikan bolus. Banyak sekali. Itu. Baiklah. Kami memang sudah tidak bisa melakukannya lagi, oke? Dan itu semua yang akan terjadi. Aku akan berhenti membangun. Dia sudah di sini. Itu orchard dari lantai bawah. Katie Lee ditangkap dan dibawa ke rumah sakit setempat di mana dia dirawat karena luka ringan. Saat di sana, petugas mulai menginterogasinya dan apa yang dia katakan memberi sedikit gambaran tentang perjuangan yang dia dan putranya alami selama hari-hari, minggu-minggu, dan bulan-bulan sebelum penusukan itu terjadi. Saya juga tahu itu. Tentang suara-suara itu. Saya tahu itu. Saya tidak pernah membayangkan saya akan menjadi orang yang ada di video interogasi. Saya menontonnya, tapi mereka semua berpikir mereka tidak akan muncul di video seperti itu. Sampai akhirnya itu terjadi. Ini bukan diri saya yang sebenarnya. Kami hanya ingin semacam mengerti. Saya tidak tahu apakah kami benar-benar mengerti. Jadi, ya, itulah kenapa kami di sini. Kami berharap kamu setidaknya bisa membantu kami mencoba memahaminya. Oke. Jadi, Iya. ceritakan tentang itu. Dia mengalami cedera otak dan juga masuk ke kelas dengan label gangguan emosi sejak prasekolah sebenarnya. Tapi secara resmi sejak taman kanak-kanak. Dia bersekolah di sana selama 8 tahun dan saya selalu merasa baik-baik saja. Itu adalah hal yang besar. Dan saya juga penyandang disabilitas sekarang. Saya tidak bisa menyetir. Dan saya tidak bisa merawatnya. Saya sudah menghubungi semua dokter yang saya kenal. Oke. Dan saya hanya lelah. Kita bisa lelah. Dia juga. Dia lelah.
Dia lelah dan dia sedang melukis. Dan aku hampir saja akan membereskannya. Ya Tuhan, itu tidak apa. Lalu ketika dia mulai, aku tidak bisa berhenti. Dan dia menjatuhkanku di atasnya. Mengatakan sesuatu tentang akhir zaman. Waktu saat kamu membicarakan itu, apa maksudnya? Ya, maksudku, kamu tidak melihatnya. Kita sedang melaju cepat menuju kehancuran dengan semua yang terjadi di dunia. Dia membakar dan dia. Aku tidak ingin dia menjadi sesuatu yang bahkan tidak dia kenali. Atau sebaliknya, aku ingin menjadi orang itu. Dan aku tidak tahu. Dan kita sedang berada di jalur cepat menuju setidaknya Perang Dunia III. Itu baru permulaan. Jadi kamu bilang kamu sudah membicarakan tentang akhir zaman sejak dulu? Itu cuma seperti bercanda soal itu. Seperti itu, bukan seperti, ya aku mungkin bisa setiap malam. Kalian melihat itu, tapi sebagian besar aku pikir kita akan pindah dari rumah ini, itu saja. Oke. Aku rasa memang begitu. Kamu pikir kamu akan kehilangan apartemenmu? Kenapa bisa begitu? Karena dia akan berusia 18 tahun dan aku harus mengajukan ulang semua urusan jaminan sosial ini. Dan aku punya jadwal untuknya hari Rabu ini. Dan aku tidak tahu. Dan berkas yang akan mereka kirim, aku tidak nyaman mereka mengirimkannya. Karena sekarang orang-orang bisa mengaksesnya. Oke. Aku sudah menghubungi begitu banyak orang untuk meminta bantuan. Aku sudah menangis selama 2 bulan berturut-turut. Menangis minta tolong selama 2 bulan, katamu. Selama ini, kamu bicara dengan siapa? Aku punya terapis. Aku bicara dengannya. Siapa? Seorang terapis. Itu saja sebenarnya yang aku bicarakan dengan dia. Apakah Austin punya konselor atau terapis? Tidak, kami sedang berusaha membawa Austin kembali berobat ke sana. Tapi dia tidak mau datang ke janji temu. Oke, dan kami sedang berusaha membawa Austin kembali ke psikolognya. Dia baru saja menjalani evaluasi. Kami akan mulai menemui orang-orang di sana. Saya pikir saya melihat sebuah penghargaan di dinding. Apakah itu dari tahun lalu? Dan keunggulan akademik. Jadi, apakah dia berprestasi dalam pelajaran di sekolahnya? Tidak. Itu bukan dari tahun lalu. Oke, mungkin saja. Maksud saya, mungkin saya salah paham. Beberapa tahun yang lalu? Apakah dia tetap mengikuti pelajaran di sekolahnya? Kalau dia masuk sekolah, meski tidak selalu, mereka biasanya menempatkannya di ruangan beton hampir sepanjang waktu. Mereka punya ruangan belakang seperti itu. Oke. Dan dia biasa duduk di ruangan semen itu hampir sepanjang hari seringkali. Karena perilakunya yang sering meledak-ledak. Oke. Dan kemudian ketika COVID melanda, dia terpapar. Tepat sebelum itu. Jadi kami hanya, aku baik-baik saja. Dan aku sudah melakukan apa yang aku bisa untuk membuatnya tetap hidup. Aku tahu sebelumnya kalian pernah bertengkar, tapi pada hari-hari yang sedang kita bicarakan ini, kalian tidak ada pertengkaran atau apapun. Yang sudah kamu sebutkan. Ini memang begitu. Dia ingin melakukannya sama seperti aku. Keesokan harinya, Katie Lee muncul di pengadilan untuk sidang dakwaan. Dia didakwa dengan pembunuhan dengan tingkat yang belum ditetapkan, serta melawan dan menghalangi petugas. Jaminan ditolak. Evaluasi kompetensi yang diperintahkan pengadilan telah dilakukan, dan dia dinyatakan kompeten untuk diadili.
Pada bulan Oktober 2025, dia kembali hadir di pengadilan dan mengaku bersalah atas pembunuhan tingkat 2 sehingga menghindari persidangan. Berdasarkan ketentuan perjanjian tersebut, jaksa mencabut dakwaan pembunuhan tingkat 1 yang seandainya tetap dikenakan akan membawa hukuman seumur hidup secara otomatis. Sebagai gantinya, dia akan menjalani hukuman penjara antara 60 hingga 90 tahun dengan masa hukuman minimum wajib sebelum mendapat kesempatan pembebasan bersyarat. Hitung saja, dan Katie Lee akan berusia jauh di atas 100 tahun sebelum dia pernah menghadap Dewan Pembebasan Bersyarat. Pada saat sidang pengakuan bersalah itulah, banyak detail mengerikan dari dalam apartemen diungkapkan di pengadilan secara terbuka untuk pertama kalinya, memberikan gambaran yang lebih jelas kepada publik tentang apa yang diyakini jaksa terjadi. Apakah benar bahwa pada atau sekitar tanggal 21 Februari 2025, Anda berada di kota Holland, Kabupaten Ottawa, Michigan? Yes. Baik. Dan Anda adalah ibu dari Austin, benar? Dan pada tanggal itu, dia berusia 17 tahun, masih di bawah umur. Yes. Apakah Anda memberikan obat atau obat penenang kepadanya? Dan Sebagai akibat dari pemberian obat atau obat penenang itu kepadanya, apakah dia tidak mampu mengendalikan tubuhnya? he was. Maafkan saya. Yes. Ini Anda memberikan obat dan akibatnya dia tidak lagi memiliki kendali fisik atas tubuhnya. Apakah itu benar? Dan kemudian Anda mengambil kendali fisik atas tubuhnya. Apakah tepat jika dikatakan begitu? Dan saat Anda mengendalikan dia, apakah Anda dengan sengaja menyebabkan rasa sakit mental atau penderitaan berat padanya? Dan apakah Anda memberikan zat yang memengaruhi kondisi mental kepadanya? Dan itu dilakukan dengan sengaja? Ya. Dan dengan pemberian obat yang mengubah pikiran itu, apakah itu mengganggu rasa kepribadiannya, indranya, atau kepribadiannya? Yes. Jadi, apakah benar saat dia berada di bawah kendalimu dan tidak sadarkan diri, kamu kemudian memegang pisau? Apakah itu benar? Dan apakah kamu memotong lengannya setidaknya 2 kali? Dan kemudian apakah kamu juga menggunakan pisau itu untuk mengiris lehernya? Ya, akibat kamu mengiris lehernya, apakah itu menyebabkan kematiannya? 19 Januari 2026, hari di mana Katie akan mengetahui vonis resminya. Ruang sidang penuh. Anggota keluarga, wartawan, banyak wajah yang sama yang telah mengikuti kasus ini sejak awal. Sebelum hakim menjatuhkan vonis yang telah ditunggu-tunggu semua orang, Katie diberi satu kesempatan terakhir. Hak untuk menyampaikan pernyataan di hadapan pengadilan, kesempatan untuk berbicara kepada hakim dengan kata-katanya sendiri. Namun sebelum Katie bisa berbicara, para pengacara diminta untuk menyampaikan argumen terakhir mereka, membantu merangkum isu-isu yang akan dipertimbangkan hakim sebelum menentukan hukumannya. Ini adalah perkara negara bagian Michigan melawan Katie Austin Lee. Nomor kasus 2.547.529 FC. Hari ini adalah hari dan waktu yang dijadwalkan untuk pembacaan vonis. Saya telah memberikan kedua penasihat hukum pemberitahuan tentang hak banding. Saya juga akan menyatakan untuk catatan bahwa Jake Arts adalah ayah korban yang dipercaya di Portland, bersama beberapa anggota keluarga lainnya. Saya telah memastikan dengan beliau bahwa beliau tidak ingin memberikan pernyataan kepada pengadilan terkait vonis. Namun tentu saja beliau berada di ruang sidang mendengarkan putusan tersebut. Nona. Penuntut umum. Yang mulia, Anda sudah mengetahui fakta-fakta dalam kasus ini, bahwa saya mewakili penyelidikan pra-putusan dari Dewan Handel yang pada saat itu dinyatakan telah selesai. Kesepakatan pengakuan bersalah ini memang melibatkan kesepakatan hukuman minimum 60 tahun di Departemen Pemasyarakatan dengan maksimum 90 tahun untuk dakwaan pertama dan ketiga. Pihak jaksa meminta pengadilan untuk mengikuti kesepakatan tersebut. Yang mulia, dari pihak pembela, tim pembela di sini, kantor kami telah mengenal Nona Lee selama lebih dari 1 tahun terakhir. Dan satu hal yang sangat jelas dari dirinya adalah cintanya kepada putranya Austin. Anda tahu, Katie adalah seorang orang tua tunggal yang berusaha membesarkan putranya sebaik mungkin. Dia tidak di sini untuk mencari-cari alasan. Ini memang merupakan situasi yang tragis, dan dia telah bertanggung jawab atas hal itu.
Kamu tahu, sebagai orang tua tunggal, dia melakukan segala yang dia bisa untuk Austin, memberinya layanan yang dia butuhkan. Tapi dalam melakukan itu yang mulia, Anda tahu, dia lalai untuk merawat dirinya sendiri. Jadi karena itu, kamu tahu, dengan kombinasi mengabaikan kesehatan mentalnya, terisolasi dari teman-temannya, keluarganya, dan masyarakat, kamu tahu, terkurung di apartemennya bersama putranya. Begitu COVID melanda, tidak keluar, lalu terjebak, kamu tahu, dalam berbagai retorika online dan apa yang dilakukan media sosial. Kamu tahu, inilah yang terjadi sekarang. Mengenal Katie, kamu tahu, itu telah mengajarkan saya banyak hal. Selalu periksa keadaan orang-orang yang kamu cintai, utamakan kesehatan mentalmu. Dan itulah yang saya pelajari dari Katie selama setahun terakhir bertemu dengannya. Nona Lee, apakah Anda sudah memiliki kesempatan yang cukup untuk membaca dan meninjau laporan sebelum penjatuhan hukuman? Sudah. Apakah ada tambahan atau koreksi yang ingin Anda buat selain yang sudah disampaikan oleh pengacara Anda? Tidak ada. Apakah ada yang ingin Anda sampaikan sebelum putusan dijatuhkan? Ya. Silakan. Bagaimana seseorang memulai sesuatu yang begitu penting ketika kata-kata hanya bisa menyampaikan begitu sedikit? Saya memutuskan berdasarkan apa yang paling berarti bagi saya. Cinta saya untuk Austin. Saya mencintainya dengan seluruh diri saya. Cinta itu tak berujung dan hati saya hancur. Hanya kami berdua selama 18 tahun dan melewati semuanya bersama. Dia adalah buah hati saya dan batu sandaran saya, tujuan hidup saya. Saya berjuang sekuat yang saya bisa agar dia bisa dilibatkan. Seharusnya tidak pernah ada dunia di mana saya ada di dalamnya, tapi dia tidak. Dan saya sangat tersesat tanpanya. Saya sudah memikirkan untuk menulis pernyataan ini selama setahun terakhir. Dan semua kata-kata terasa kurang. Saya ingin meminta maaf kepada para petugas yang pertama kali merespons yang harus menangani malam itu. Dan kepada mereka yang saya todong dengan pisau. Saya minta maaf. Tidak adil bagi saya menempatkan kalian dalam posisi seperti itu. Saya minta maaf kepada para detektif atas pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab. Dan kepada staf rumah sakit karena saya begitu marah. Kalian telah menyelamatkan hidup saya, ya. Saya minta maaf kepada jaksa karena harus berjuang atas nama Austin, dan kepada tim pembela atas cobaan berat dan air mata selama setahun ini. Kepada komunitas, saya juga telah memberikan dampak yang meluas. Saya tidak pernah membayangkan bahwa rasa sakit ini akan menyebar sejauh ini. Kepada Matt, karena telah mengambilnya sebelum kamu sempat memperbaiki hubunganmu. Terutama kepada teman-teman dan keluarga kami. Dan teman-teman yang sudah seperti keluarga. Maaf telah mengejutkan kalian dengan kesedihan sebesar ini. Aku hanya bisa membayangkan apa yang telah kalian semua lalui karena hal ini. Aku tahu tidak ada kata-kata ajaib yang bisa membuat semuanya menjadi lebih baik. Aku sudah 100 kali mulai menulis surat untuk itu, tapi rasanya tidak pernah tepat. Kurasa karena semuanya tak akan pernah baik-baik saja lagi. Pada saat itu, aku terlalu sakit untuk memikirkan hal lain selain rasa sakit dan ketakutan kami sendiri, sehingga tak menyadari betapa besar luka yang akan dirasakan orang-orang yang paling kami cintai. Keinginan untuk bunuh diri memang sangat lihai dalam hal itu. Karena kesehatanku, rasa malu dan paranoia, ada begitu banyak hal yang tidak aku ceritakan pada siapapun. Karena takut kehilangan Austin, dan sekarang aku sadar, itu mungkin yang terbaik. Tapi dulu aku pikir tidak ada yang akan pernah mencintai atau memahami seperti yang aku bisa. Mulai tahun 2020, kesehatan mental dan fisikku yang sudah bermasalah semakin menurun. Sampai kami tidak lagi keluar rumah, kecuali untuk janji temu dengan dokter. Setelah 5 tahun tidak keluar ke dunia luar, menjadi sangat sulit bagiku untuk membedakan mana yang nyata dan tidak nyata. Apalagi dengan algoritma di ponselku yang hanya menampilkan konten tentang akhir dunia. Aku terjebak begitu dalam di dalam echo chamber, sehingga kami seolah-olah hidup di realitas yang berbeda, dan itu adalah realitas yang mengerikan. Aku berhasil bertahan, tapi nyaris saja tenggelam. Pada bulan November 2024, saat itulah aku benar-benar tenggelam. Kesehatan mentalku menurun dengan sangat cepat. Aku mulai berpikir bahwa FBI sedang mengawasiku dari seberang jalan. Aku akan menghabiskan 8 jam sehari mengawasi dari jendela kamarku, mencoba menguraikan perilaku orang-orang, dan membuktikan bahwa dugaanku benar. Aku memeriksa semua stok kontakku untuk mencari alat penyadap, dan ketika aku tidak menemukan apa-apa,
Aku pikir mereka menggunakan drone pembaca pikiran. Otakku rusak. Lalu aku berpikir bahwa apa yang kupikirkan adalah titik awal. Aku mulai melihat video tentang pemerintah mengirim pria ke Leo ke apa yang mereka sebut sebagai perusahaan kesehatan, dan otakku langsung kacau. Dengan sangat cepat, itu berubah menjadi ketakutan bahwa mereka akan datang menjemput kami kapan saja dan membawa kami ke kamp konsentrasi. Semua ini ditambah dengan kesehatan fisikku yang sudah menurun, rasa sakit kronisku yang semakin parah. Aku tidak lagi tahu bagaimana cara melindungi Austin. Pikiran dan tubuhku berada dalam keadaan bertahan hidup, dan aku gagal. Kami ketakutan. Kami sendirian, dan depresi kami seolah punya jawaban. Hanya setelah setahun menjalani terapi, minum obat, pencarian jati diri, dan menemukan Tuhan, aku sekarang bisa melihat malam itu apa adanya. Sekarang aku menyadari pengaruh yang aku miliki terhadap pengambilan keputusannya, dan itu menghantuiku setiap saat aku terjaga. Aku tidak pernah bermaksud membuatnya menderita dengan cara apapun. Dalam pikiranku yang kacau, aku merasa sedang menyelamatkannya dari itu. Setiap hari, setiap pikiran, setiap mimpi buruk, setiap kilas balik, setiap momen tanpanya, aku akan selamanya dihukum. Tapi aku tahu itu tidak cukup. Aku akan menghabiskan sisa hidupku di penjara, mencoba memahami apa yang bisa kulakukan secara berbeda, dan bagaimana aku bisa mencari bantuan. Dan terus-menerus berbicara tentang tanda-tanda peringatan yang sekarang masih jelas kulihat. Melihat ke belakang, bagiku sekarang, satu-satunya hal yang lebih menakutkan daripada hidup di penjara adalah hidup tanpa Austin. Dan aku sangat menyesal telah memberikan hukuman itu kepada semua orang. Terima kasih. Kita sudah mendapat lampu hijau. Terima kasih. Komentar Anda penasihat hukum sangat tepat. Kami mengenali foto-foto dan penyebutan kekerasan, serta banyak hal yang telah kami lihat saat kami meninjau laporan investigasi penerimaan media ini. Narasi ini sulit karena sangat mengerikan. Dan sejujurnya, tindakan yang telah melakukan pada hari itu tidak kurang dari 2 tindakan pengkhianatan. Ini adalah putusan pengadilan ini untuk dakwaan 1 dan 3 untuk penggunaan senjata terlarang selama masa persidangan, hukuman 120 bulan pada usia 60 tahun, dan maksimum 1080 bulan, itu 90 tahun, dan tambahan 353 hari. Itulah mengenai pengurangan hukuman dan pemendekan. Petugas permohonan menuntut hukuman dari pengadilan ini untuk penggunaan senjata terlarang dengan minimal 16 bulan, maksimal 1041 bulan, dan tambahan 353 hari juga. Secara hukum, hukuman-hukuman ini harus berjalani secara bersamaan. Mereka mengatakan bahwa argumen pengadilan adalah mengenai biaya AP yang diwajibkan oleh undang-undang. Ini adalah putusan akhir, dan Anda adalah penerap akhir dari putusan pengadilan terkait hukuman atas polis tersebut. Banding ke otoritas yang lebih tinggi disebut sebagai Pengadilan Pemerintah Republik Texas. Kami membutuhkan dokumen khusus yang bisa kami sediakan untuk 242 hari. Terima kasih. Pastikan untuk membacanya untuk Anda di sana. Internet yang membuat saya melakukannya. Saat menyampaikan pernyataan terakhirnya sebelum penjatuhan hukuman, Katie Lee berdiri di depan hakim dan secara eksplisit menyalahkan ponselnya karena telah mengacaukan pemahamannya tentang kenyataan. Itu adalah jenis pernyataan yang sekilas terdengar hampir seperti lelucon. Seorang wanita dewasa menyalahkan sebuah aplikasi. Namun jika kita lepaskan nilai sensasional dari kutipan itu, sebenarnya ada konsep nyata yang sudah banyak didokumentasikan di baliknya. Para peneliti, ahli hukum, dan para kritikus Big Tech memiliki sebutan untuk itu, yaitu radikalisasi algoritmik. Idenya sederhana, sistem rekomendasi dirancang untuk membuat pengguna terus menonton. Dan semakin lama seseorang terlibat dengan konten konspirasi, berbasis ketakutan, atau apokaliptik, semakin banyak pula konten serupa yang diberikan oleh platform kepada mereka. Seiring waktu, itu menciptakan lingkaran umpan balik, sirkuit tertutup, sebuah versi realitas yang dikurasi secara khusus oleh algoritma yang semakin lama semakin tidak menyerupai dunia di luar layar. Dan ini juga bukan ide baru. Pada tahun 1970-an,
Peneliti media George Gerbner menciptakan istilah sindrom dunia yang kejam yang menggambarkan bagaimana paparan intens terhadap media yang penuh kekerasan atau ancaman dapat meyakinkan penonton bahwa dunia jauh lebih berbahaya daripada kenyataannya. Dia sedang membicarakan tentang televisi. Hari ini, fenomena yang sama berjalan secara otomatis, 24 jam sehari di saku setiap orang. Semua itu tidak membenarkan apa yang dilakukan Katie Lee, dan karena dia mengaku bersalah, alasan internet membuat saya melakukannya tidak akan pernah diterima sebagai pembelaan di pengadilan dalam arti tradisional apapun. Namun hal itu membantu menjelaskan bagaimana seseorang yang tidak memiliki riwayat kekerasan sebelumnya bisa duduk sendirian di apartemen, menelusuri ponselnya selama berjam-jam, dan menjadi begitu terlepas dari kenyataan hingga dia mengakhiri hidup putranya sendiri. Katie Lee akan menghabiskan beberapa dekade ke depan di penjara Michigan dan di suatu tempat dalam kesunyian sel. Tanpa ponsel, tanpa lini massa, tanpa aliran berita buruk yang terus-menerus yang membawanya ke sana, dia akan punya banyak waktu untuk merenungkan apa yang nyata dan apa yang tidak.